Hai, saya Priyanka Surya Perdana, mahasiswa program studi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saya angkatan 2016, asal saya dari Jakarta. Berhubung saya merupakan angkatan 2016, di mana tahun pertama diimplementasikannya program studi di luar kampus utama, PSDKU Pangandaran. Oleh karena itu saya cukup mengetahui bagaimana perkembangan kampus PSDKU di Pangandaran. Di tahun pertama saya cukup kaget. Seperti inikah kampus gitu ya. Pertama kali saya registrasi di kampus PSDKU, ya kita belajar hanya di gedung SD. Saya pertama kali melihat, wah gedungnya hanya bangunan SD gitu. Nah, namun seiring berjalannya waktu, di tahun kedua, kampus PSDKU menambah lagi gedung lain. Cuman gedung SD. Kemudian setelah tahun ketiga ya masih sama dalam dua gedung di kampus Cikembulan, kemudian ada di kampus Wonoharjo. Nah, selanjutnya barulah di tahun keempat pembangunan gedung PSDKU di kampus Cintaratus sudah diselesaikan gitu, sehingga sekarang fasilitas sudah terpenuhi, gedung sudah terpenuhi. Jadi dalam rentang waktu 3 tahun sangat jelas terlihat bagaimana progresivitas kampus PSDKU di Pangandaran. PSDKU 4 Pangandaran itu ada 5 program studi, ada keperawatan, ada administrasi bisnis, ada perikanan, ada peternakan, dan ada ilmu komunikasi. Kenapa 5 program studi itu hadir di Pangandaran? Tujuan utamanya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan wilayah, yaitu Kabupaten Pangandaran sendiri. Yang pertama ada keperawatan, karena di sini minim tenaga medis, makanya keperawatan hadir di sini. Kemudian ada perikanan, di mana potensi bahari dari Pangandaran itu sangat luar biasa, makanya program studi perikanan ini hadir di sini. Kemudian ada administrasi bisnis, di mana banyak peluang-peluang bisnis yang bisa dikembangkan di Pangandaran sendiri. Kemudian ada peternakan banyak sekali peluang-peluang peternakan, seperti peternakan sapi dan kambing dan domba di Pangandaran yang bisa dikembangkan. Kemudian ada ilmu komunikasi, di mana Pangandaran itu memiliki potensi yang luar biasa terkait pariwisata dan membutuhkan sumber daya manusia yang bisa mempromosikan atau mengenalkan Pangandaran ini ke dunia luar. Sebagai apresiasi tentu kita memberikan luas tanah kurang lebih 40 hektar agar bisa dibangun dan sudah dibangun dengan baik untuk Unpad. Dan tentu sekarang alhamdulillah perkuliahan sudah berjalan sampai dengan semester 7. Ada 500 orang, mungkin ada 200 orang yang Pangandaran, yang non Pangandaran mungkin 300-an. Harapan saya tentu nanti lulusan Unpad yang PSDKU Pangandaran lebih bisa berkiprah di Pangandaran, jangan keluar kota, dikembangkan dengan baik. Apalagi kita sekarang ini sedang betul-betul mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Pangandaran. Ya, jadi harapan kita terutama anak Pangandaran jangan keluar kota, mengabdi, ya berkarya di kampung halaman sendiri. Ini jumlah mahasiswa di PSDKU Pangandaran ada sekitar 500 orang, dan dari 500 orang sendiri itu terbagi dari berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia. Maka dari itu di dalam Unpad PSDKU saya dapat mempunyai teman-teman yang berasal dari luar daerah, khususnya dari daerah di luar Pulau Jawa. Program studi di luar kampus utama Universitas Padjadjaran di Pangandaran didirikan dengan 2 maksud utama. Pertama adalah menyediakan akses layanan pendidikan tinggi bermutu bagi masyarakat Pangandaran dan sekitarnya. Yang kedua, turut serta mengembangkan potensi wilayah Pangandaran bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah Pangandaran. Oleh karena itu, pimpinan Universitas Padjadjaran telah menetapkan 5 program studi unggulan dengan akreditasi A untuk menginisiasi lahirnya program studi di luar kampus utama. Pertama, program studi ilmu administrasi bisnis. Kedua, ilmu komunikasi. Ketiga, program studi keperawatan. Keempat, program studi peternakan. Dan tentu saja yang kelima adalah program studi perikanan. Kelimanya telah mendapat akreditasi unggul, yaitu A, dan karenanya mendapat tugas dari pemerintah dan terpercaya untuk menginisiasi 5 program studi di Pangandaran. Tentu saja kami berharap
seluruh mahasiswa, seluruh potensi masyarakat Pangandaran dapat bersinergi, dapat bekerjasama untuk memajukan PSDKU Pangandaran sekaligus juga memajukan Kabupaten Pangandaran sebagai DOP baru yang pada hari ini telah berusia 7 tahun. Alasan lain adalah tentunya adalah pertimbangan bahwa kalau saja masyarakat Jawa Barat khususnya di daerah Pangandaran dan sekitarnya, tadi saya sampaikan Ciamis, Tasik dan sekitarnya, memiliki pengetahuan ataupun pendidikan, paling tidak adalah pendidikan perguruan tinggi S1, maka niscaya sumber daya manusia daerah lokal itu akan meningkat kualitasnya. Dengan demikian maka mereka-mereka itulah yang akan menjadi sumber daya manusia daerah yang bisa membangun daerahnya masing-masing. PSDKU tampaknya juga berjalan baik karena ada dukungan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat khususnya dan Kabupaten Pangandaran. Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur itu komit untuk melengkapi sarana prasarana pendidikan yaitu gedung perkuliahan dan tentu adalah membantu sebagian biaya operasional agar tadi standar mutu penyelenggaraan pendidikan itu tidak berbeda dengan pendidikan di kampus utamanya. Jadi bagi Unpad, mutu pendidikan di luar kampus utama harus sama dengan kampus utama. Metode pembelajaran yang digunakan di PSDKU 4 Pangandaran itu namanya transformative learning. Inti dari transformative learning itu intinya mendekatkan mahasiswa dengan kenyataan yang menciptakan pemikiran dan pengetahuan yang kritis reflektif. Jadi apa yang mahasiswa pelajari di kelas bisa langsung diaplikasikan di lingkungan sekitarnya. Selain melakukan proses pembelajaran, mahasiswa juga aktif dalam berbagai kegiatan. Satu fokus kegiatan di PSDKU 4 Pangandaran ini tentang pengabdian kepada masyarakat, yang mana itu adalah salah satu nilai kebudayaan di PSDKU dan juga termasuk ke dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Kalau keunggulan dari Unpad PSDKU di Pangandaran sebenarnya banyak banget. Ada beberapa yang bisa saya sebutkan di sini. Yang pertama itu dari segi fasilitasnya. Kenapa? Karena dari sepanjang semester per semester ataupun tahun ke tahun, fasilitas dan juga segala macam yang terkait dengan proses pembelajaran di Unpad PSDKU selalu bertambah pada setiap tahunnya. Fasilitas yang menunjang mahasiswa dalam meraih prestasinya dan dalam meraih apa yang mereka inginkan di program studi di luar kampus utama Universitas Padjadjaran di Pangandaran, diantaranya ada laboratorium, perpustakaan, kemudian ruang diskusi, dan ruang kelas. Nah, adapun laboratorium didesain sedemikian rupa agar mahasiswa tiap program studi dapat memanfaatkan dan dapat termotivasi untuk meraih prestasi yang mereka akan capai. Untuk saat ini, prestasi yang telah diraih oleh program studi di luar kampus utama Universitas Padjadjaran di Pangandaran diantaranya
mencoba untuk menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada di masyarakat Pangandaran dan wilayah Pangandaran. Kita tahu Pangandaran itu rawan gempa maupun tsunami, sehingga mahasiswa pun dibekali bagaimana penanganan bencana. Jadi mahasiswa di sini bahkan bisa jadi malah plus ditambahi oleh kami sesuai dengan muatan yang memang dibutuhkan oleh tempat di mana si prodi itu berada. Kami harus menyesuaikan ini. Program studi PSDK Pangandaran memiliki visi menjadi program studi yang berorientasi sukses, bergaya internasional, serta terdepan dalam pengelolaan sumber daya pemerintahan umum, terutama posisi wilayah terluar. Harapan kami lulusan-lulusan dari prodi PSDK Pangandaran khususnya dapat diserap oleh pasar tenaga kerja yang ada di Pangandaran. Tapi saya kira juga tidak hanya mempersempit diri di Pangandaran saja, tentunya juga di seluruh Indonesia atau bahkan juga dengan pasar bebas tenaga kerja kita bisa bekerja di luar negeri.